Sebuah bidang miring bermassa M di atas lantai yang kasar dengan koefisien gesek statik mu, bidang miring licin dan sudut kemiringan theta. Ya, jadi sudut kemiringannya theta. Lalu ada dua benda yang massanya M1 dan M2 yang dihubungkan dengan katrol seperti pada gambar. Nah, tentukan percepatan M1 dan M2-nya jika serta tegangan tadi jika mu sangat besar dan tentukan koefisien gesek yang paling kecil supaya benang miringnya tetap diam. Jadi di sini kalau ini sangat besar, kalau mu-nya itu sangat besar, ya nanti kita cari nilai berapa terkecilnya gitu ya, maka benda M itu akan diam, gitu ya. M-nya diam tidak bergerak. Tapi kalau mu-nya kecil, ini benda M-nya akan bergerak gitu. Ya, itu kenapa? Karena ada resultan gayanya nanti. Ya, resultan gayanya tidak sama dengan 0. Maka di sini pertama kita gambar dulu diagram benda bebas ya untuk M1 dan M2-nya. Ya, jadi ini adalah M2 gitu ya. Lalu kita buat ini adalah arah sumbu X, ini adalah arah sumbu Y yang tegak lurus ya, yang arah tegak lurusnya adalah sumbu Y-nya. Ya, yang ini adalah sumbu Y. Maka gambar gaya-gaya yang bekerja pada M2 adalah berat M2G, lalu ada gaya tegang tali T, lalu ada sebuah gaya normal N. Nah, N ini nanti relevan ya, jadi saya buat N2. Nanti N2 ini akan dipakai, walaupun pada M2 tidak ada gaya geseknya. Kemudian karena dia bergerak ke bawah M1-nya, M1 bergerak ke bawah, maka M2 akan bergerak ke kanan atas. Ya, jadi ini arah percepatannya ke arah sumbu X positif. Ya, maka nilai sigma Fx sama dengan M2 kali A, nilai sigma Fy sama dengan 0 gitu. Maka di sini kita uraikan arah M2G itu arah yang tegak lurus bidang miring dan arah yang sejajar bidang miring. Yang tegak lurus bidang miring itu adalah M2G cosinus theta, yang dia searah dengan bidang miring adalah M2G sin theta. Maka sigma Fx-nya adalah T minus M2G sin theta sama dengan M2 kali A. Sedangkan sigma Fy-nya nanti ya ini kita kotakkan dulu ya. Sigma Fy-nya adalah N2 minus M2G cos theta sama dengan 0. N2 nilainya adalah M2G cos theta. Nah, ini tidak akan kita pakai sekarang ya, tapi nanti akan kita pakai untuk pertanyaan yang kedua. Kemudian yang benda M1, maka di sini ada gaya berat M1G, ada tegangan tali T, lalu ada A yang ke arah bawah, sehingga kita punya M1G minus T sama dengan M1 kali A. Nah, ini ya, seperti ini. Kemudian nanti kita akan bisa menyelesaikan dua persamaan tersebut ya. Oke, jadi kalau kita eliminasi ya, yang pertama adalah T minus M2G sin theta sama dengan M2A. Lalu ini kalau kita balik minus T plus M1G sama dengan M1A. Kita jumlahkan. Berarti nanti menjadi M1G minus M2G sin theta sama dengan M1 plus M2. Kita kali A, maka A-nya adalah sama dengan M1G minus M2G sin theta dibagi M1 plus M2. Maka akan kita dapatkan, G-nya kita keluarkan, M1 min M2 sin theta dibagi M1 plus M2. Seperti itu. Nah, maka karena tadi kita sudah dapatkan bahwa nilai A sama dengan M1 min M2 sin theta dikalikan G dibagi M1 plus M2. Tadi kita juga sudah mendapatkan bahwa nilai M1G minus T sama dengan M1A. Berarti T-nya adalah M1G minus M1A.
Maka nilai T akan didapatkan sama dengan M1G minus M1 dikalikan A-nya adalah M1 min M2 sin theta dibagi dengan M1 plus M2. Maaf, ini salah. Ya, dibagi dengan M1 plus M2, lalu kita kalikan G di atasnya. Gitu ya, seperti itu. Maka ini nanti kalau kita sederhanakan menjadi M1G, gitu ya, dikurangi M1G dikali M1, berarti M1 kuadrat G, ya. Ini kita kurungkan dulu, minus M1 M2 G sin theta dibagi M1 plus M2. Kemudian ini kalau kita buat penyebutnya sama-sama M1 plus M2, maka yang sebelah kiri menjadi M1 kuadrat G ditambah M1 M2G dikurangi M1 kuadrat G ditambah M1 M2G sin theta. Ya, M1 kuadrat G-nya bisa kita coret, maka nilai T-nya akan didapatkan M1 M2G ditambah M1 M2G sin theta dibagi M1 plus M2, maka nilai T-nya akan didapatkan M1 M2G 1 plus sin theta dibagi M1 plus M2. Seperti itu ya, maka ketemu nilai T-nya. Nah, sekarang setelah ketemu nilai A dan T, sekarang kita beranjak untuk mencari nilai berapa koefisien gesek statik minimumnya. Berarti di sini kalau kita gambar gitu ya, kita gambarkan segitiganya, maka kita kemudian gambarkan semua gaya-gaya yang bekerja pada segitiga tersebut ya. Pertama tentu ada gaya berat ya, M besar kali G. Kemudian, nah, karena di sini tarik tali, maka tali ini punya dua tegangan T dan T yang ke bawah besarnya sama. Kemudian karena M2 itu ada gaya normal, maka di sini kita juga punya gaya normal. Ya, jadi gaya normal yang bekerja pada N2 itu arahnya ke kiri atas. Ya, gaya normal yang bekerja pada N2 itu arahnya ke kiri atas, maka ini gaya normalnya bekerja ke arah kanan bawah. Ya, ini harusnya searah ya. Maaf, maksud saya dia benar-benar 180 derajat berlawanan arah. Kemudian kita juga punya gaya normal yang bekerja pada M besar. Karena sekarang antara bidang miring dengan tanah itu dia kasar. Nah, sekarang gaya geseknya arahnya kemana? Gaya gesek itu arahnya nanti dia akan bergerak ke arah kiri. Ya, gaya gesek ini, maaf, ini karena dia turun ke bawah, ini naik ke atas, maka arah gaya geseknya nanti dia akan bergerak ke arah kanan. Maaf, ke arah kanan ya, ke arah kanan. Kok bisa ke arah kanan? Ya nanti kita bisa buktikan sembari jalan. Tapi secara singkatnya, gaya gesek ini muncul ke arah kanan karena dia mencoba mencegah pergerakan benda yang ke arah kiri. Ya, jadi karena M2 ini bergerak ke arah kanan, maka benda M ini dia akan bergerak ke arah kiri karena hukum kekekalan momentum linear. Nanti kita akan belajar juga terkait hal tersebut. Ya, maka sekarang kalau kita buktikan sigma fx itu harus sama dengan 0 dan sigma fy-nya juga harus sama dengan 0 supaya benda M besarnya tidak bergerak. Kemudian nilai F harus sama dengan koefisien gesek dikalikan gaya normalnya, gitu ya. Yang kita cari adalah mu ini yang kita cari. Oke, jadi ini arahnya ke kanan. Kemudian dari sini kita juga harus tahu bahwa tadi ya, karena benda M2 ini bergerak ke atas, M2 ini kan bergerak ke atas, berarti besar gaya yang menarik M1 itu adalah M1G, itu pasti dia lebih besar daripada gaya yang menarik M2 ke belakang. Ya, ini yang ke bawah ini kan M1G, yang ke belakang ini adalah M2G sin theta. M1G ini pasti dia lebih besar daripada M2G sin theta, alias M1 ya, itu pasti lebih besar daripada M2 sin theta. Ya, ini diingat-ingat ya. Kenapa ini lebih besar M1-nya? Karena dia menarik benda M2 ini ke arah kanan atas gitu. Nah, maka di sini sigma fx-nya
sigma FY-nya dulu ya. Sigma FY-nya itu nanti sama dengan ya, yang ke arah atas adalah N besar. Kemudian yang ke arah bawah itu adalah M besar kali G, MG, dikurangi T, dikurangi, nah ini kan arah T-nya ke kiri bawah, maka dikurangi yang tegangan tali yang arah kiri bawahnya adalah T sin theta. Kemudian yang gaya normal, ya kalau ini adalah theta, maka ini adalah tetanya di sini. Tetanya yang ini ya, yang sebelah sini nih tetanya. Maka yang ke arah bawah adalah minus N2 cos theta gitu ya. Itu nanti sama dengan, harus nilainya sama dengan 0 gitu ya. Nilainya harus sama dengan 0. Ya, saya tulis ulang di sini. Berarti dari sigma FY-nya N minus M kali G, M besar ya ini kali G, minus T sin theta minus N2 cos theta sama dengan 0. Ini adalah persamaan dari sigma FY sama dengan 0. Kemudian untuk persamaan sigma Fx sama dengan 0, ya, sigma Fx sama dengan 0, berarti yang ke arah kanan adalah N2 kali sin theta ditambah F, ya ini yang arah kanan gitu ya. Kemudian dikurangi tegangan tali dikali cos theta, ya ini yang atas ini nih, T cos theta ini arah ke kanan gitu ya. Kemudian kita juga ya gayanya hanya 3 ini ya, sama dengan 0. Berarti kita punya persamaan N2 sin theta plus F dikurangi T cos theta sama dengan 0. Kemudian kita juga punya persamaan kalau untuk N2 tadi ya. N2 ya yang barusan tadi yang di sebelumnya, bahwa nilai N2 itu adalah M2 dikali G dikalikan dengan cos theta gitu ya. Ini adalah nilai N2. Berarti kalau kita masukkan ke dalam yang persamaan sebelumnya, M2G cos theta dikali sin theta ditambah F dikurangi T cos theta sama dengan 0. Lalu kita juga mendapatkan tadi ya, dari persamaan sebelumnya, T adalah M1, M2, 1 plus sin theta dikalikan G dibagi M1 plus M2. Berarti M2G kali cos theta dikali sin theta ditambah F dikurangi T cos theta, berarti M1 M2G 1 plus sin theta dibagi M1 plus M2 dikali cos theta sama dengan 0 gitu ya. Persamaannya menjadi seperti ini. Ya, persamaannya akan jadi seperti ini. Ya, berarti kita punya tadi M2G dikalikan dengan sin theta cos theta dikurangi M1 M2G kali cos theta ya dalam kurung 1 plus sin theta gitu ya, dibagi M1 plus M2 ya ditambah F itu sama dengan 0. Ya, ini meneruskan yang tadi ya. Kita keluarkan M1 M2G cos theta dikali 1 plus sin theta dibagi M1 plus M2 lalu ditambah M2G sin theta cos theta itu ditambah F sama dengan 0. Berarti nilai F-nya kita akan dapatkan nanti sama dengan M1 M2G cos theta 1 plus sin theta dibagi M1 plus M2 dikurangi dengan M2G sin theta cos theta dibagi M1 plus M2. Maka nilai F-nya sama dengan maaf, ini belum di ini ya. Belum dikalikan dengan M1 M2 ya. Maka ini F-nya nanti sama dengan M1 M2G dikalikan cos theta 1 plus sin theta dibagi M1 plus M2 dikurangi
M2G sin theta cos theta dalam kurung M1 plus M2 dibagi M1 plus M2 gitu ya. Seperti ini. Ya. Oke, seperti ini. Maka kemudian selanjutnya kalau kita selesaikan, maka kita akan dapatkan nilai F-nya sama dengan, ya ini kita kalikan semua M1 M2G cos theta ditambah M1 M2G cos theta dikali sin theta gitu ya. Dikurangi yang sebelah sini juga sama. Ya, M1 M2G sin theta cos theta ditambah M2 kuadrat gitu ya, M2 kuadrat G sin theta cos theta dibagi dengan M1 plus M2 ya. Ini kemudian bisa kita coret. Maka gaya geseknya nanti sama dengan M1 M2G cos theta ditambah M2 kuadrat G sin theta cos theta gitu ya. Sorry maaf, ini min ya, ini min di sini. Berarti ini juga min. Ini min, maka ini juga min. Maka ini kita masukkan nilai, kita ganti menjadi min. Ya, nah ini dibagi dengan M1 plus M2, maka nilai F-nya sama dengan ini M2 bisa kita keluarkan, G kita bisa keluarkan, kemudian cos theta bisa kita keluarkan, M1 min M2 sin theta dibagi M1 plus M2. Nah, ini tadi kita sudah dengan gambar kita sudah harus buktikan bahwa M1 kan lebih besar daripada M2 dikali sin theta gitu ya. Berarti ini hasil F-nya nanti akan positif. Berarti jawab arah dari gaya gesek kita benar. Ya, ini adalah gaya geseknya. Ya, ini belum selesai. Kita masih harus mencari gaya normal, lalu kemudian kita harus mencari nilai koefisiennya. Ini saya tulis ulang ya, nilai F-nya tadi sama dengan M2G dikali cos theta dalam kurung M1 min M2 sin theta dibagi M1 plus M2. Kemudian ya, ini adalah konsekuensi dari sigma F arah gaya X sama dengan 0 ya. Sigma Fs sama dengan 0. Nah, sekarang bagaimana dengan sigma Fy yang sama dengan 0? Berarti tadi kita tulis ulang bahwa nilai N dikurangi N2 cos theta dikurangi T sin theta dikurangi Mg sama dengan 0 ya. Kita ingat tadi nilai N2 itu sama dengan ya, nilai N2 itu tadi sama dengan kita tahu adalah M2 dikalikan M2 dikalikan G dikalikan cos theta gitu ya. Nilai N2-nya ini, nilai T-nya ini tadi ya. M1 M2 1 plus sin theta G. Berarti gaya normalnya sama dengan ya N2 dikali cos theta gitu ya. Ditambah T dalam kurung 1 plus sin theta gitu ya. Ditambah M kali G gitu. Berarti gaya normalnya adalah N sama dengan M2 dikalikan G gitu ya. N2 M2 dikalikan G ya, ini N2-nya kan ini ya. Ini adalah N2-nya M2G cos theta, berarti N2-nya M2 kali G kali cos kuadrat theta ditambah dengan T-nya itu adalah yang ini tadi M1 M2. Nah, ini kan ada 1 plus sin theta, ini kali 1 plus sin theta lagi. Berarti ini kali G 1 ditambah sin theta kuadrat gitu ya. Dibagi dengan M1 plus M2. Ini adalah nilai T dalam kurung 1 ditambah sin theta, lalu ditambah M kali G. Gitu. Maka gaya normalnya itu nanti sama dengan ya, semua kita kalikan M1 plus M2. Berarti M2G kali cos kuadrat theta dibagi
dengan M1 plus M2, atasnya M1 plus M2, begitu. Ditambah dengan yang ini sudah ada M1 plus M2, berarti M1, M2 dikali G, 1 ditambah sin theta kuadrat dibagi M1 plus M2, ditambah MG, M1 plus M2 dibagi M1 plus M2. Ya. Berarti gaya normalnya itu adalah sama dengan, ya ini M1 plus M2-nya itu menjadi penyebut, berarti M2G cos kuadrat theta M1 plus M2 ditambah M1 M2G 1 plus sin kuadrat theta plus MG M1 plus M2 dibagi M1 plus M2. Ini adalah gaya normalnya, gitu ya. Kalau adalah gaya normalnya. Ya, jadi sekarang kalau kita gabung, F kan sama dengan M2G dikali cos theta dalam kurung M1 min M2 sin theta dibagi M1 plus M2. Lalu gaya normalnya adalah tadi sama dengan M1, ya gaya normalnya sama dengan M2G dikalikan cos kuadrat theta dikali M1 plus M2 ditambah M1 plus M2 kali G ditambah M1 kali M2G dikali 1 plus sin theta kuadrat dibagi dengan M1 plus M2. Nah, berarti kan mu itu adalah sama dengan F per N. Berarti kalau kita bagi yang atas dengan yang bawah, ya, maka ini nanti menjadi F per N. Ini nanti kalau kita bagi gitu ya, dua sisi ini kita bagi, maka ini M1 plus M2-nya hilang dan G-nya juga hilang semua di sini nanti. Maka kita akan mendapatkan M2 kali cos theta M1 min M2 sin theta dibagi dengan M2 cos kuadrat theta M1 plus M2 ditambah M1 ditambah M, kemudian M1 plus M2, kemudian ditambah M1 M2 gitu ya, dikalikan 1 plus sin theta kuadrat. Ya, seperti ini jawabannya.